Seorang pria ingin menyewa seorang pembunuh bayaran profesional, tapi targetnya adalah diri sendiri dan pembunuh itu harus cepat dan tepat sasaran. Pemilik perusahaan pembunuh bayaran itu sangat gembira. Ia tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan sebaik ini, menguntungkan dan mudah untuk menyelesaikan misi. Ia mengeluarkan daftar pembunuh bayaran perusahaan dan memilih yang paling terampil. Pria sniper, seorang ahli dalam menembak jarak jauh, mampu mengenai target dalam jarak 2000 meter dengan akurasi absolut tanpa rasa sakit. Pria sniper setelah menyelesaikan sebuah misi segera menerima instruksi dari bosnya. Namun setelah melihat foto pria itu, ia dengan tegas menolak pekerjaan itu. Pria dalam foto itu bukanlah orang biasa, ia adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang terkenal. Selama pemeriksaan medis, pria itu diberitahu oleh dokter bahwa ia mengidap penyakit langka dan tidak dapat disembuhkan. Sebagai seorang pembunuh bayaran profesional, pikiran pertamanya adalah bundir, tapi begitu ia mengangkat pistolnya, ia dengan tegas meninggalkan ide tersebut karena ia telah bertemu pacar baru dan mereka berdua sangat cocok. Bundir tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi, artinya pacarnya tidak akan menerima uang asuransi yang besar. Jadi ia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan putus asa ini, menyewa seorang untuk membunuhnya. Ia segera menemui bosnya dan menjelaskan situasinya. Karena ia telah menghabiskan hidupnya sebagai pembunuh bayaran, mati dalam pembunuhan adalah akhir yang pantas. Tapi bosnya menganggapnya gila dan mengingat mereka telah berteman selama 20 tahun, ia tidak tega melakukannya. Karena putus asa, pria itu menemukan perusahaan pembunuh bayaran lain dan kali ini ia akhirnya mendapatkan keinginannya. Kematiannya akan dimulai setelah tengah malam. Tapi pria itu tidak berdiam diri. Sebelum kematiannya, ia bertemu pacarnya untuk terakhir kalinya malam itu. Pacarnya sangat gembira, mengira itu kencan yang manis, tapi sebaliknya ia diberitahu bahwa pria itu memutuskan hubungan dengannya. Setelah berhasil memutuskan hubungan dengan pacarnya, pria itu pulang membuka semua pintu dan diam-diam menunggu kematiannya di ruang tamu. Ia mengira hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematiannya, tapi kemudian dokter yang merawatnya tiba-tiba menelpon, mengatakan bahwa laboratorium telah mencampur adukan data dan orang yang menderita kanker sebenarnya adalah orang lain. Mendengar ini, pria itu langsung panik karena hanya tersisa 4 menit hingga tengah malam. Tanpa sepengetahuannya, sekelompok anak muda yang membawa senjata mematikan telah tiba di lantai bawah. Mereka adalah regu pembunuh paling terampil di dunia pembunuh bayaran, dengan mudah menyelesaikan misi mereka dan membunuh orang dengan berbagai cara. Lebih buruk lagi, pria itu baru saja membuang semua senjatanya, yang berarti ia harus melawan regu itu dengan tangan kosong. Atas perintah pemimpin mereka, para anak buah segera mulai mencari pria itu tanpa menyadari bahwa pria itu bersembunyi di balik bayangan, diam-diam menunggu mereka dibunuh satu persatu. Melihat ini, pria berbaju merah melepaskan serangkaian tendangan, tapi tendangan-tendangan itu sama sekali tidak mengancam pria itu. Melihat ini, gadis cantik itu bergegas membantu, tapi ia bukan tandingan pria itu. Melihat leher rekan timnya yang terputus oleh pecahan kaca, pria berbaju merah langsung marah menyerbu maju untuk melawan pria itu sampai mati. Tapi detik berikutnya, pria itu mematahkan kakinya dan melemparnya. Dengan 2 anak buahnya tewas, bos itu tidak punya pilihan selain mengirimkan seorang pendekar pedang, tapi ia dengan cepat dikalahkan. Gadis berambut merah itu bergegas mendekat, mengacungkan senjata tajamnya ke arahnya, tapi tidak ada gunanya. Pria itu dengan cepat membaca gerakannya dan meninjunya. Dikira bos akan mundur, tapi ia sama sekali mengabaikan pria itu mengeluarkan anak panah beracun. Tanpa diduga,